Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan sihatan wa afiatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Salawat beruntakan salam semoga tak pernah pupus selalu mengalir kepada hariban kita Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci yang mulia ini, yaitu Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur menurut bahasa adalah berterima kasih, sedangkan menurut istilah adalah merasa gembira dan puas berserta berterima kasih atas anugerah yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepada saya akan mengingat kamu, dan bersyukurlah kepada saya, jangan mengkufuri nikmat saya. Dan juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatmu. Jika kamu mengkufuri, maka aku akan siksa adab dengan siksaan yang pedih. Para pemirsa rahimakumullah, syukur kepada Allah ada 3 macam, yakni yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata karena pemberian Allah. Menyakini dengan sepenuh hati bahwasanya anugerah yang kita rasakan ini adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti orang yang sombong. Orang yang sombong adalah menganggap bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah hasil daripada jeripayahnya sendiri. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah hasil dari usahanya, berasal dari buah pemikirannya, berasal dari pemberian pemimpinnya atau jeragannya. Padahal pada hakikatnya semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, dengan kesadaran dan keyakinan tersebut, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Para pemirsa rahimakumullah, syukur yang kedua adalah bil lisan. Syukur bil lisan adalah dengan cara kita memperbanyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan ungkapan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin ketika kita
melaksanakan sesuatu yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti setelah kita bangun tidur, minimal kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah makan, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita bekerja mengerjakan sesuatu yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa melakukan pekerjaan tersebut itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan atau mengerjakan kegiatan tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, syukur yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anggota tubuh kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk menjauh kepada Allah, atau tidak malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan oleh Allah kenikmatan mata, kita gunakan untuk melihat tadabbur alam, melihat kekuasaan Allah. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita diberikan oleh Allah kenikmatan telinga yang normal, kita gunakan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah tangan, kita gunakan untuk menolong sesama, bukan kita gunakan untuk menyakiti. Kita diberikan oleh Allah kaki yang sempurna, kita gunakan untuk menuju ke masjid, menuju ke majelis taklim. Kita gunakan untuk bekerja, bukan kita gunakan untuk kemaksiatan, dan begitu seterusnya. Ada satu riwayat, yaitu salah satu sahabat Nabi yang bernama Atha bin Khurasani. Beliau sowan kepada istri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ceritakanlah saya yang sekiranya mengherankan kepada dirimu yang telah kau lihat tentang Rasulullah SAW." Lantas Sayyidah Aisyah menceritakan sambil menangis, bagaimana tidak mengherankan Rasulullah ketika di malam hari Rasulullah datang ke rumah dan Rasulullah tidur bersama saya satu selimut. Ternyata di tengah-tengah itu Rasulullah minta izin saya untuk meninggalkan karena akan melaksanakan sholat. Akhirnya saya mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya ketika saya berada di sampingmu, sungguh saya bahagia, sungguh saya senang. Akan tetapi apa yang kau hendaki, yang kau sukai, saya akan mengizinkan." Kemudian Rasulullah SAW bangun, ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, Rasulullah melakukan sholat. Ketika sholat, Rasulullah berdiri dengan waktu yang lama sambil menangis, air matanya keluar sampai membasah dadanya. Kemudian dilanjutkan dengan rukuk. Rukuk pun juga keadaan lama. Rasulullah menangis sambil mengeluarkan air matanya. Dilanjut sujud. Begitu juga ketika sujud dengan kondisi lama, Rasulullah menangis sambil mengeluarkan air mata. Begitu seterusnya sampai sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Lantas saya mendekati Rasulullah SAW. Saya tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mengapa engkau menangis ya Rasul?"
Bukankah dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau ada Rasulullah yang punya sifat maksum, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan? Lantas Rasulullah SAW menjawab, apa tidak seharusnya aku banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu pun beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berusaha dan memohon kepada Allah, semoga kita bersama dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.